Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngobrolin tablet Xiaomi yang menarik buat dilirik. Ya, simpelnya tuh tablet ini tuh serasa ala-ala laptop gitu buat nemenin aktivitas harian, kebutuhan produktif hingga hiburan nonton tuh ya aman, karena udah dikasih 4 speaker gitu, tenaganya juga sok powerful, pakai Snapdragon 870, layarnya tuh dikasih refresh rate hingga 144Hz, memori juga lega nih 8256GB, dan baterai juga terbilangnya besar 8840 mAh. So langsung aja, ini dia Xiaomi Pad 6. Nah, tablet ini dibaru dengan harga 5 jutaan. Kalau tablet udah nyentuh di angka segitu, sebenarnya bukan lagi soal muasin batin kayak kebutuhan entertainment gitu ya, kayak nonton gaming tuh bukan, tapi pasti tuh ngarepnya tuh kayak lebih laptopnya digunakan untuk kebutuhan produktivitas harian gitu nggak sih? Nah, kalau kalian termasuk yang manfaatin tablet buat kebutuhan produktivitas yang simple, mau dibawa kemana-mana gitu ya, ya baiknya juga pakein keyboard, case, hingga pennya ini, jadi kayak serasa ala-ala mini laptop gitu ya. Nah, paling catatannya tuh buat nyempurnain tampilan dan tampangnya dan fungsinya ini, kita tuh masih merogoh kocek lagi ya teman-teman. Ya, jadi untuk kedua aksesoris ini kalian tuh masih nambah kocek sekitar 2 jutaan gitu. Lumayan ya, mungkin nextnya bisa dibundlingin aja gitu ya, jadi kayak langsung auto beli gitu. Nah, kalau dilihat dari tabletnya aja, bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman, terasa solid dengan modul kamera ala-ala Xiaomi 13 yang entah apa kabar tuh ya. Doain aja yuk, bisa yuk, kayaknya bentar lagi tuh. Xiaomi Pad 6 ini tuh tersedia 2 varian warna ya, ada warna grey dan juga mist blue. Terus ini tuh wifi only teman-teman, jadi kalian tuh mesti konekin ke wifi rumah ataupun smartphone kalian atau wifi tetangga. Pokoknya mesti banget konekin ke wifi ya teman-teman, nggak bisa pakai jaringan seluler. Gue suka sih sama layar 11 inch ini, termasuknya yang pas, khususnya tuh buat yang butuh device lebih compact. Bobotnya terasanya ya nggak enteng-enteng banget sebenarnya, di 490 gram, tapi untungnya keyboard case ini tuh nggak nambah beban hidup gitu loh teman-teman. Terbilang masih enteng lah, nanteng sepaket ini gitu jatuhnya. Paling catatannya tuh keyboard case-nya ini ya kayak udah saklek ya, kita tuh nggak bisa adjust lagi view angle-nya, dan nggak dilengkapi juga dengan backlit. So far yang ngetik script yang tak kunjung usai gitu ya di tablet ini, rasanya ya udah nyaman bekas si keyboardnya sendiri. Ukuran tombol-tombol juga termasuknya yang pas di jari gue. Nah, di layar 11 inch IPS ini tuh gue tetap bisa kok kerja pakai 2 aplikasi. Tinggal swipe 3 jari aja kayak gini, nanti bakal kebagi nih jadi 2 aplikasi gitu. Dan secara otomatis Doi juga bakal nyimpen di bagian bawah sini ya 2 gabungan aplikasi tadi yang lagi kita gunain sebelumnya. Nice. By the way, itu maksimal kayak 2 aplikasi gitu ya teman-teman. Saat butuh aplikasi tambahan ya mesti pakai floating Windows gitu ya teman-teman. Dan kayaknya kalau bisa dijajat ke beberapa aplikasi sekaligus bakal lebih fleksibel sih ya. Xiaomi Pad 6 ini tuh pakai CPU Snapdragon 870, itu udah powerful sih ya. Dan juga teman-teman dengan RAM 8GB dan memori sebesar 256GB. So far buat kebutuhan multitasking-nya terasanya ya lancar. Ditambah lagi Doi kan punya refresh rate hingga 144Hz yang buat pengalaman sentuhan tuh kayak lebih smooth gitu, lebih ngacir gitu ya. Dan buat yang berpatokan sama skor tuh dapat di angka 680.000 hingga 700.000-an gitu teman-teman. Ini mah terbilangnya tablet yang powerful nih. Termasuk kemarin tuh dalam hariannya gue pakai kebutuhan editing video di CapCut gitu ya, kayak buat kebutuhan Reels ataupun TikTok. So far ya nyantai ya. Termasuk nambahin transisi ataupun teks animasi di beberapa HP 5 jutaan, mungkin rasanya kayak endat-endet, patah-patah, tapi di tablet ini terasanya lancar jaya. Terus kalau teman-teman yang kebutuhannya buat main game juga udah mantep banget ya, lebih lega, lebih luasa lah jatuhnya. Tapi saat main game tuh kayaknya gue sih butuh keyboard case ini atau kebutuhan phone holder lah ya, seenggaknya buat megangin si tabnya ini, karena kan lumayan ya, bawa 490 gram. Kalau kalian teng-teng begitu apegel juga ya. Dan sebagai informasi, kebutuhan main PUBG M ini dapat settingannya wah gila sih, maksimal banget tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan tadi kita ngomongin soal produktivitas, udah kayak yang bener aja ya. Kayak editing video, ngetik script gitu ya. Tapi gimana kebutuhan entertainmentnya untuk nonton, bagaimana nih kak? Jadi sebagai informasi aja, tab ini dilengkapi dengan 4 speaker plus Dolby Atmos yang suara itu dibilangnya ya lantang juga.
tapi ya nggak berasa suruhan yang gimana gitu ya, kayak kurang bulat aja sih suara bassnya bagi gue. Ya kalau kebutuhannya buat entertainment tuh udah puas ya teman-teman, kayak nonton maraton episode drakor yang terlewat gitu ya, ya dijamin betah lah pada tab ini. Visual warna dari layarnya terbilangnya ya udah oke, mungkin lebih greget lagi kalau misalkan pakai AMOLED. Nah kalau experience daripada smart pen-nya ini tuh kayak gimana? Ini jujur li ekspektasi gue tuh mungkin kayaknya ketinggian sih. Iya, bayangan gue tuh kayak S Pen gitu loh teman-teman, yang bisa convert tulisan tangan ke teks di Google Search Engine gitu ya, ataupun nulis kayak berasa di kertas yang sentuhannya lah, yang efek suaranya. Tapi saya sih nggak bisa ketemuin pada smart pen ini. Jatuhnya ya belum sepro itulah ya. Tapi buat kebutuhan sign dokumen, nulis notes gitu ya, ataupun pointer kepake banget. Model pennya ini tuh magnetik ya, bisa nempel sekaligus ngecas di tabnya. Koneksinya tuh lewat Bluetooth dan ini ada 2 tombol gitu. Semisal lagi presentasi bisa dijadiin kayak pointer gitu ya teman-teman, kayak bisa next ataupun balik ke slide presentasi sebelumnya. Pennya kepake juga untuk kebutuhan editing video gitu ya, yang mana kalau misalkan kita kayak sulit menjangkau hal yang kecil bisa menggunakan pen ini. Dan tentunya buat kebutuhan kayak menggambar ya, tapi kalau pribadi sih emang nggak jago gambar, jadilah kayak menggores-gores atau menggambar itu kayak buat manfaatin isi waktu luang aja gitu ya. Dan itu kita juga bisa manfaatin buat ngasih notes pada suatu gambar sih teman-teman, dengan klik tombol pennya aja lalu tinggal coret-coret kirim deh. Kalau buat kameranya tuh bagian belakangnya dikasih 13 megapiksel. Buat ukuran kamera tab ini mah udah bagus ya, selagi di cahaya yang baik. Udah cukup lah ya buat foto dokumen ataupun foto-foto pada saat kalian tuh lagi onsite gitu ya. Lalu buat kamera depan sendiri, bila kebutuhannya untuk meeting online juga termasuknya yang baik ya. Nampaknya tuh ya jernih nih teman-teman. Hai, contoh rekaman kamera depannya. Buat referensi aja, misalkan untuk kebutuhan kayak Zoom meeting ataupun video call bakal kayak gini. So far sih gue ngeliatnya udah baik ya teman-teman, di cahaya yang cukup. Ini ngomongin belakang gue tuh lagi ada suara ngong-ngong angin besar gitu. Dia juga kan punya katanya noise cancelling juga, jadi harusnya sih bakal suara dihasilin tuh lebih clear gitu ya. Komentar aja hasil videonya kayak gimana. Guys, ini contoh rekaman kamera belakangnya. Jadi semisal nih kalian lagi mobile gitu, atau bagi teman-teman yang kerjanya suka di lapangan gitu ya, mau dokumentasiin sesuatu, ya udah kayak gini lah kurang lebihnya. Ini settingannya 1080 30 fps, tapi doi ternyata juga bisa hingga 60 fps sih. Dan ini kalau settingannya di 1080 60 fps sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini ya. Ini pura-pura lagi jadi ini ya, apa sih bahasanya sih, arsitektur ya. Ini bangunannya sampai sini nih Pak. Oke, entah sebelah sini bakal ada rumah-rumah gitu ya, dan juga taman. Alah, pokoknya kalau sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini ya teman-teman. Oke, segitu aja tuh video kali ini. Gue happy sih ya sama Xiaomi Pad 6 ini. Termasuknya tablet yang bisa banget buat ngedukung produktivitas dan juga kreativitas hariannya. Termasuk juga tablet yang powerful dan juga awet. Tentunya dengan beberapa penyesuaian yang tadi sebelumnya gue ceritain di video ya teman-teman. Nah, buat kalian berminat, cek aja linknya pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan komentar di bawah tentang tablet ini kayak gimana. Atau kalian butuh yang lebih minim budgetnya? Kita tunggu aja. Kayaknya minggu depan bakal ada tab Xiaomi juga yang wow. Dan saya bilang see you, bye bye.